Ya Pak Andreas, izin saya heeh, Andreas jangan lupa direkam ya kegiatannya, Baik, Mas Rahman dan Lupur sudah siap karena untuk nantinya kegiatan sore ini. nih Pak Hakim atau Bu Siap, Ai Bu. atau Bu Ana yang mau merekam. Siap, Pak Fahmi. Berarti Boleh kita langsung aja Pak Fahmi praktek, co-host praktek ya, atau silakan gimana? langsung direkam Ya, ya percakapannya, jangan lupa Bapak Ibu. untuk dialognya sudah disiapkan ya masing-masing ya. Pak Fahmi volumenya maaf, Bu Oh ya, Fahmi. Iya, Pak Fahmi, volumenya. halo, Iya, terdengar kurang dengan baik? kurang kurang besar. Udah direkam ya, Pak Fahmi? Sudah direkam. Yang untuk percakapan kemarin udah di-share kalau nggak salah ya sama Pak Fahmi. Sudah. Ya, Tapi saya itu belum itu dapat. saja ya yang digunakan ya. Ya, itu saja. Nanti ditampilin lagi nggak? Enggak, kita langsung Enggak. kayak kayak komunikasi aja. Oh, gitu. Jadi Jadi di ini apa semuanya berbagi tugas atau maksudnya ganti-gantian atau kayak pembagian tugas yang kemarin? ganti-gantian aja, Bu. Jadi Nah, saya eh, ngambil itunya dulu ya. Sambil sambil ngambil materi oh ya, percakapannya. silakan boleh. Di Jadi Ibu mana berarti ya? di tahap awal jadi ini ya, jadi timekeeper ya? Timekeeper siap. Iya. Sekaligus observer. Iya, bisa. Saya belum Hmm. dapat ini ya. Di mana ya? Di share-nya di mana ya, Pak? Di pemijahan grup kita. Iya, ini di WA-nya sini masih. Pak, bisa kirim lagi nggak, Pak? Maaf, Pak. Bisa. Nggak ada, Pak, di sini. Iya, bisa Bu Pur. Mas Rahman udah ready? Sudah, Pak. Barusan saya download. Bentar, Pak Fahmi. Tadi kan kita ulas yang ininya dulu ya. Mana tadi? Yang pembagian waktunya. Ada di grup Bu Pur. Ya, siap, Pak. Jadi kita kayak ini aja ya, kayak pokoknya kita praktek gitu. Tapi gantian. Jadi nanti Iya. sekarang mungkin di posisi awal saya jadi coachnya ya, Pak Surahman jadi coach, Iya, Booker siap. jadi timekeeper atau observer. Nah, nanti di part 2 gantian gitu. Begitu aja sampai masing-masing mengalami peran yang berbeda. Siap, siap. Oke. Dek, ini gimana ya, Dek? Ini mau di ini, Dek. Mau buka ini nih, Dek. Coba, Dek. Ini malah dua-duanya muncul, Dek. Kalau Bupur bisa Ini, buka Pak. sambil buka HP nggak Ini nih. Bupur? Ini, Pak, udah sih tinggal ininya. Di ininya ditutup yang ini. Oke, Bismillah. Kita mulai jam berapa Pak Surahman? Ya udah, siap. Ayo. Ya Jam udah, Pak. 4. 15.58 di saya. Ya sama. Suara saya Maksimal kedengaran dengan 15. jelas nggak sih? Jelas Kenapa, sekarang, Pak? Pak. Jelas. Suara Suara agak berdengung sih di kuping saya. Nah, kok aneh ya? Biasanya enggak. ada aura-aura negatif situ, Pak Fahmi. Saya sendirian loh ini di kantor. Ya, silakan, Bu. Jelas suaranya? Latihan Jelas. dulu apa langsung kita action? Langsung aja kali ya. Langsung Iya. aja ya. Heeh. Kita ikutin di sini. Yuk, silahkan ya. Ini udah direkam Saya ya? udah mulai ya. Saya sebagai timekeeper Berapa menit, Pak? maksimal 15 menit. Ya. Ya, silakan. Mulai dari Pak Rahman berarti ya? Ya. Bentar, saya minum dulu, Bu. Saya juga deh. Bismillah ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Fahmi. Waalaikumsalam, Pak Surahman. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Ya Pak, ada yang mau saya bicarakan dengan Bapak nih terkait pemberian tugas baru yang saya terima. Oh ya, Pak Surahman. Bagaimana ceritanya? Ya Pak, begini, saya merasa gimana ya, kurang percaya diri Pak untuk mengajar kelas 5. Apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita kali ini, Pak? Intinya saya ingin menjadi apa ya, lebih percaya diri Pak ya untuk mengajar kelas 5 ini. Karena kan baru Pak gitu. Oh, jadi Pak Surahman ingin lebih percaya diri ya, Pak? Baik, Iya Pak. Pak. Menurut Pak Surahman, percaya diri yang seperti apa yang Bapak maksud? Eh Intinya saya bisa melaksanakan tugas dengan baik aja Pak gitu. Jadi mengajar tanpa canggung, ragu begitu Pak. Jadi Pak Surahman ingin mengajar dengan percaya diri, dengan Iya baik Pak. ya di kelas 5 ya. Iya. Menurut Bapak seperti apa sih guru yang percaya diri dan mengajar dengan baik itu? Seperti yang sudah tadi saya katakan, mengajar dengan baik itu ya tanpa beban, terus mungkin dari segi materinya juga lancar begitu. Jadi kan eh, yang saya kurang percaya diri kan baru ya gitu. Dulu kemarin-kemarin saya di kelas 4, sekarang kelas 5 jadi barulah begitu Pak. Oke, jadi menurut Bapak guru yang percaya diri dan mengajar dengan baik itu adalah yang menguasai apa ya, menguasai Iya, iya. materi-materi Heeh. pembelajarannya, kemudian tadi juga lancar gitu ya. Iya. Nah, kira-kira nih ya, maksudnya menurut Bapak apa sih yang bisa Bapak lakukan untuk mencapai hal itu? Tentunya menguasai materi dengan baik ya, menguasai materi pelajarannya dengan baik, terus teknik pembelajarannya juga. Jadi ya kalau menurut saya kalau misalkan sudah menguasai materi, terus teknik pembelajarannya sudah dikuasai juga, mungkin pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan tadi itu bisa menambah apa ya, percaya diri begitu Pak. Oke, jadi menurut Pak Surahman kalau agar dapat eh, seperti itu ya, mencapai posisi itu, Pak Surahman harus menguasai materi pembelajaran dan juga teknik pembelajarannya ya. Iya Pak gitu. Oke, eh Karena kan eh, oh iya baik Pak. ya Pak, mangga silakan. Kan tadi sudah saya katakan bahwa saya ini tugas kelas 5 itu baru. Kalau yang tahun-tahun kemarin kan sudah 3 tahun ya, sudah 3 tahun ngajar kelas 4 kemarin, eh apa ya, sudah lancar begitu. Terus percaya diri juga sudah timbul. Tapi eh tanpa apa ya, saya langsung diberi tugas baru karena mungkin kepala sekolah juga melihat apa ya, melihat potensi saya mungkin, maka saya dikasih tugas untuk mengajar di kelas 5. Oke, tadi Bapak sudah sampaikan ya bahwa menurut Pak Surahman ya tadi agar dapat percaya diri ya Ya, bahwa seorang guru itu harus menguasai materi dan juga tekniknya. Nah, ya, coba sekarang kita lebih
ke arah sana ya fokusnya. Lalu bagaimana sih Pak kira-kira cara agar guru dapat menguasai materi pembelajaran dan teknik pembelajaran yang bagus gitu, yang efektif? Ya mungkin apa ya, menggali gitu ya, menggali materi-materi, terus mempelajari tekniknya juga. Tidak lupa juga mungkin saya harus bertanya pada guru kelas yang kemarin. Jadi di kelas 5 itu seperti apa, mungkin begitu, Pak. Oh, oke. Nah, itu Bapak ternyata luar biasa ya. Tadi Bapak sudah sampaikan menggali materi-materi yang dipelajari ya. Kemudian juga bertanya gitu ya kepada guru yang mengajar di kelas 5 sebelumnya. Nah, bagaimana nih kira-kira kemungkinan Bapak bisa melakukan itu? Eh, apa ya? Mungkin tadi yang pertama saya lakukan bertanya ya tadi ya, bertanya pada guru kelas 5 yang kemarin bagaimana teknik pembelajarannya di kelas 5 karena eh, pasti berbeda Pak ya dengan di kelas 4. Terus untuk materi-materinya saya coba juga mencari ya, googling atau mengumpulkan materi-materi, meminta buku-buku pelajaran yang kemarin di kelas yang untuk apa eh, yang dipegang oleh kelas 5 sekarang. Mungkin seperti itu Pak sementara. Saya setuju dengan langkah yang Bapak Surahman akan ambil ya. Jadi Bapak akan bertanya kepada rekan guru Bapak ya Ya, untuk bagaimana teknik pembelajaran di kelas 5 dan juga mengumpulkan ya ya, buku-buku penunjang gitu ya atau materi-materi untuk di kelas 5 untuk kemudian Bapak bisa pelajari. Nah, kira-kira kapan ya Pak Bapak bisa mau memulai melakukan itu? eh, karena emang mungkin sudah berjalan ya pembelajarannya, saya mulai besok saya ingin coba menggali materi, pergi ke perpus dan sebagainya. Terus bertanya ke guru kelas 5 juga karena emang sekarang sudah sore. Ya besok lah itu. Insya Allah saya lakukan besok menggali materi dan uh, ngobrol dengan guru kelas 5 untuk menggali apa saja yang menjadi teknik dari pembelajaran yang dilakukan di kelas 5 itu saja mungkin Pak. Oke, mantap. Berarti mulai besok ya, Bapak akan mulai menggali materinya dan Bapak juga akan ngobrol gitu ya dengan guru kelas 5 sebelumnya untuk kemudian berbagi gitu ya, bagaimana sih teknik Iya Pak. pembelajarannya. Oke, nah Bapak sudah merencanakan hal ini. Kira-kira Pak, supaya mendukung gitu ya rencana Bapak ini, siapa sih yang bisa membantu Bapak gitu dalam melakukan rencana ini dan seperti apa? Karena kaitannya dengan guru kelas 5 ya, berarti saya butuh sekali bantuan ya, sangat membutuhkan bantuan atau dukungan dari Pak Mukmin ya, guru kelas 5, terus buku-buku penunjang juga Pak. Atau mungkin Pak Mukmin juga punya link-link pembelajaran yang tahun kemarin diberikan ke kelas 5. Itu saja mungkin Pak. Baiklah Pak Surahman. Nah, sepertinya ini sudah hampir selesai ya percakapan kita. Nah, kira-kira sampai sampai ini apa yang sudah Bapak dapatkan dari percakapan kita kali ini? Eh, Tadi saya merasa kurang percaya diri ya, takut tidak dapat mengajar dengan baik. Tapi sekarang eh, ada beberapa hal yang harus saya lakukan dan mungkin mudah-mudahan ini menjadi menambah percaya diri saya. Terus intinya saya menginginkan
lancar begitu Pak, lancar dalam mengajar di kelas 5. Amin ya. Mudah-mudahan rencananya bisa lancar ya Pak. Amin Pak. Terima 5 kasih Pak menit lagi. atas kesempatannya. Saya izin pamit Pak. Silakan Pak, pekan depan kita bisa Ya. ketemu lagi ya Pak Surahman untuk membahas rencana Bapak ini bagaimana kemajuannya gitu ya untuk yang sudah Bapak lakukan. Oh iya Pak, siap Oke, terima laksanakan. kasih. Terima kasih Pak ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waktunya 11 menit percakapan yang tadi. Bagus. Oke, Gimana nih sekarang nih? agak ini ya. Agak keluar dari teks. Kalau saya Luar sudah biasa, luar mengikutinya, biasa. kalau keluar Berimprovisasi ya. Iya. iya, menghayati Jadi sekali. memang begitu ya mengalir Iya, kan siap. Iya, kemarin benar. kalau Bagus. untuk coaching itu kita tidak ada hal yang dipersiapkan gitu Pak ya. Iya, Iya, betul. Mengalir begitu saja. betul, betul, betul. Nah, Oke, terus sekarang kita bergantian. Berganti ya. pergantian Mau saya bukti jadi apa dulu nih? saya Terserah. akan Enggak. mau Bupur mau bagian apa setelah ini? Bebas. Ayo ngikut. Nah, saya jadi kiper dulu nih, kiper. Oke, Oke, berarti saya jadi coach ya, Bupur jadi coach. coach. Sip. Saya takut jadi mentoring asli. Ya, bismillah ya. Bismillah. Ya. Santai aja, santai. Kita ngobrol Oke. aja. Iya. Gimana, kiper? Baik, kita mulai ya. Silakan Bu Pur sebagai coach ya? Coach. Oh iya. Silakan bisa dimulai Pak Fahmi. Mangga. Oke. Assalamualaikum, selamat pagi Bupur. Waalaikumsalam, Pak Fahmi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Iya nih Bu, saya sedang punya masalah. Jadi saya kan sekarang dapat tugas mengajar baru Bu yang saya terima. Oh iya, Pak Fahmi. Bagaimana ceritanya? Bisa diceritakan? Jadi gini Bu Pur, sekarang kan saya dapat tugas baru untuk mengajar di kelas 5. Dan saya merasa gak pede gitu Bu Pur untuk nanti mengajar di kelas 5. Ya Pak, baik-baik. Kira-kira apa ya yang Bapak harapkan dari percakapan kita kali ini? Saya ingin dapat motivasi, kemudian inspirasi juga, dan saya ingin merasa lebih percaya diri lagi Bu dalam menghadapi tahun ajaran baru nanti di kelas 5. Oke, siap. Jadi Bapak ingin lebih memotivasi dan lebih percaya diri untuk mengajar di kelas 5. Nah, menurut Bapak nih, Pak Fahmi, percaya dirinya itu seperti apa ya yang Bapak maksud? Jadi saat sekarang gitu ya kalau sebelumnya kan di tahun pelajaran sebelumnya saya mengajar di kelas 4 sudah 3 tahun berturut-turut. Nah sekarang di tahun ajaran baru ini saya akan mengajar di kelas 5. Jujur saya sangat kurang percaya diri, saya khawatir tidak bisa mengajar dengan baik di kelas 5 nanti. Oh iya, jadi Pak Fahmi merasa tidak percaya diri dan khawatir apabila tidak bisa mengajar di kelas 5 ya dengan baik. Menurut Pak Fahmi, seperti apa guru yang memiliki percaya diri dan mengajar dengan baik itu? Kalau menurut saya, guru yang percaya diri dan mengajar dengan baik itu tentunya adalah yang menguasai konten gitu, Bu Pur. Dia menguasai konten
pembelajarannya, konten materinya, lalu dia juga menguasai teknik-teknik pembelajaran untuk pengkondisian kelasnya gitu. Nah, Oh, dengan begitu. kelas yang baru saya ingin seperti itu, Bu Pur. Begitu, baik-baik. Menurut Pak Fahmi, percaya diri dan mengajar dengan baik itu mampu menguasai materi, teknik pembelajaran, kontennya juga harus sesuai gitu ya. Nah, menurut Bapak, apa yang bisa Bapak lakukan agar bisa mencapai target yang Bapak mau? Justru saya ingin ngobrol dengan Bu Pur karena saya bingung, Bu Pur. Bagaimana ya yang bisa saya lakukan? Hmm, Dari pengalaman-pengalaman yang selama ini Pak Fahmi, alami, sepanjang mengajar, bagaimana caranya agar guru itu bisa menguasai materi pembelajaran dan teknik pengajaran yang efektif dari pengalaman-pengalaman Pak Fahmi sebelumnya? Saya jadi ingat pengalaman saya di kelas 4 memang. Waktu itu saya juga karena baru mengajar di kelas 4, maka saat itu saya memulai dengan mencari sumber-sumber belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran di kelas 4. Lalu saya pelajari itu dan saya juga banyak bertanya dengan guru yang sebelumnya mengajar di kelas itu, Bu. Oke. Ya bagus bagus bertanya ya. Jadi yang Bapak lakukan ketika itu mencari sumber-sumber belajar dan teknik pembelajaran, juga melakukan, bertanya kepada guru yang, sebelumnya ya, Pak, ya, waktu itu. Bagaimana kemungkinan Bapak bisa melakukan itu? Sangat mungkin, Bu Pur, saya bisa melakukannya lagi untuk kali ini ya. Saya akan mempelajari dan menggali materi-materi yang akan diajarkan di kelas 5 dan saya juga akan bekerja sama banyak bertanya gitu ya dengan rekan guru saya bagaimana pengelolaan kelas dan teknik-teknik pembelajaran di kelas 5 yang efektif. Bagus. Saya sangat setuju itu dengan langkah yang diambil oleh Pak Fahmi. Kira-kira nih, kapan Pak Fahmi bisa melakukan hal itu tuh kapan? Secepatnya, Bu Pur. Kalau sekarang sudah sore berarti besok ya, masih di awal awal tahun ini saya bisa memulai untuk mengumpulkan materi-materi dan juga bertanya kepada rekan guru saya yang mengajari kelas 5 sebelumnya untuk mengetahui ya apa yang bisa saya terapkan di kelas 5 nanti. Oh, alhamdulillah kalau Bapak sudah ada rencana untuk melakukan hal tersebut. Siapa ya yang bisa membantu Bapak bisa dalam hal mengingatkan hal-hal yang akan Bapak lakukan? Lalu dukungan apa nih yang Bapak butuhkan untuk menjalankan hal tersebut? Ya Bu, saya bisa bertanya kepada guru kelas 5 sebelumnya, itu ada Pak Kunto namanya. Beliau bisa membantu saya. Banyak sekali inspirasi yang bisa saya dapatkan dari beliau. Saya juga akan mencari referensi untuk materi-materi yang untuk kemudian akan dipelajari nanti untuk anak-anak di kelas 5 nanti. Oh, iya Pak, baik sekali. Sepertinya kita sudah berada di ujung percakapan dari kita kali ini ya Pak ya. Menurut Bapak nih dari percakapan kita awal, apa yang sudah Bapak dapatkan di selama sesi percakapan ini? Tadi saya begitu tidak percaya diri untuk mengajar di kelas 5 dan sekarang saya sudah merasa lebih baik karena saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya harus mempersiapkan konten pembelajarannya, saya harus kuasai, lalu saya juga bisa mencari
referensi tentang teknik-teknik pembelajaran dari teman saya, rekan guru saya, ada Pak Kunto yang luar biasa. Kira-kira seperti itu Bu yang akan saya lakukan. Mantap, Pak. Mudah-mudahan saya doakan rencananya bisa berjalan lancar ya, Pak ya. Amin. Terima kasih ya Ibu atas waktunya. Saya merasa lebih baik sekarang. Saya izin Oh pamit ya, ya Bu. satu lagi Pak. Kira-kira kapan kita bisa ketemu lagi untuk membahas kemajuan rencana aksi yang sudah direncanakan oleh Papa? Insya Allah secepatnya Bu. Kita bisa ketemu lagi hari Sabtu di pekan ini Bu ya. Oke, siap. Iya Pak, selamat melakukan aktivitas selanjutnya. Sama-sama kita undur diri ya Pak ya. Ya, terima kasih Bu. Makasih Terima Pak kasih. Fahmi, Ya. silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beda. Pas, mantap. Berapa menit? Beda 1 menit. Tadi 11 ya? Iya. Nah, yang barusan 10 menit. Oke. Mantap. Oke. Ternyata beda ya, beda. Ketika melakukan praktek, ada rasa tegang, pengen ketawa saya. Mantap Bubur. Ya. Lanjut. Oke. Berarti sekarang bagian saya nih. Saya kan Sama Pak ya. Surahman. Senyumnya itu bikin mancing ketawa. Kita ketawa dulu sebelum di-record. Saya siapkan ininya. Saya jadi koci. Coach ya Ibu ya. Saya coach berarti. Saya manggilnya Pak Kepala Sekolah aja ya? Iya. Gimana? Boleh. Ya. Oke, Pak Surahman dan Bu Pur sudah siap? Oke. Waktunya dimulai dari sekarang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu Pur, gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Kepala Sekolah. Baik. Terus ngomong-ngomong apa nih? Ada apa nih? Atau apa yang bisa saya bantu nih buat Bu Pur nih? Tumben-tumbenan nih Bu Pur. Bener nih Pak. Iya Pak, gini. Ada yang mau saya bicarakan nih Pak dengan Bapak Kepala Sekolah. Tentang pemberian tugas mengajar yang baru saya terima Pak. Oh iya Bu Pur. Baik. Gimana sih ceritanya nih? Pak, saya merasa tidak percaya diri Pak buat ngajar di kelas 5. Itu. Terus tidak percaya diri ya? Iya Pak. Kira-kira nih kan kita ngobrol nih sharing. Ada yang apa yang Ibu harapkan begitu ya dari percakapan kita nih? Iya Pak, karena saya tidak percaya diri, saya berharap setelah saya ngobrol dengan Bapak, sharing, saya bisa lebih timbul Pak rasa percaya diri untuk mengajar di kelas 5 Pak, gitu Pak. Oh gitu ya. Baik. Menurut Bu Pur nih, percaya diri yang seperti apa sih yang Bu Pur mau begitu? Iya Pak, gini Pak nih, kan kemarin saya tuh ngajarnya di kelas 4 selama 3 tahun. Ya. Lalu SK yang sekarang tuh saya ditugaskan di kelas 5. Terus materi di kelas 5 itu saya takutnya enggak menguasai gitu loh, Pak. Terus teknik mengajarnya kan juga berbeda, Pak, antara di kelas 4 dan kelas 5. Lebih difokuskan ke materi dan teknik mengajar sih, Pak, yang membuat saya itu tidak percaya diri, Pak. Oh, baik, Bu. Berarti menurut Ibu tidak percaya dirinya karena tadi tidak menguasai materinya ya, sama tekniknya juga. Iya, Pak. Terus menurut Ibu nih, kira-kira kalau yang percaya diri itu seperti apa? Nah, Pak, menurut saya itu bisa lebih mantap, percaya diri, saya pede
Itu Iya. ketika saya bisa menguasai materi yang akan saya ajarkan. Berikut teknik-teknik mengajar Iya. yang akan saya terapkan ke anak didik saya gitu, Pak. Saya pede kalau sudah menguasai itu semua, Pak. Oh, gitu ya. Berarti tadi Iya, Pak. Ibu bisa bisa percaya diri karena tadi menguasai materi-materinya ya, konten-kontennya, Iya, Pak. teknik pembelajarannya juga, kata Ibu tadi apa, bisa menghadirkan pembelajaran yang efektif ya? Iya, Pak, betul, Pak. Terus kira-kira nih, atau apa sih yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai atau apa ya, bisa melaksanakan itu? Itu, Pak, justru saya bingung, Pak. Gimana ya? Saya tuh harus seperti apa gitu, Pak. Mumet saya mikirinnya, Pak. Coba, kan baru ya di kelas 5 ini. Iya, Pak, betul, Pak. Sebelumnya Ibu kelas berapa Bu ngajarnya? Kelas 4, Pak. Kelas 4. Coba kira-kira atau Ibu punya pengalaman tidak nih, waktu dulu sebelum atau pertama kali mengajar kelas 4? Oh, yang waktu itu saya pertama ngajar di kelas 4 sih, ya sama kayak gini sih ya, Pak, ya. Nah, Gimana waktu Bu? itu sama sih, Pak, saya juga sama, bener, Pak, yang itu iya, Pak, bener, saya mengalami juga, Pak, waktu baru mengajar di kelas 4 kayak gini, saya bingung, nggak pede juga, Pak, ngajar waktu Eee, itu. ada yang Ibu lakukan nggak? Apa begitu ya Nah, yang Ibu lakukan? iya, Pak, ingat saya waktu itu, saya coba menggali materi-materi, Pak. Saya gali materinya, bukunya saya kumpulin, saya baca-baca lagi, Ya. lalu saya ingat, Pak, saya bertanya kepada guru kelas 4 yang sebelumnya itu namanya Pak Fahmi kalau nggak salah, Pak. Iya, waktu itu dia Betul. sekarang udah diangkat dia jadi P3K itu, jadi saya agak lupa itu, Pak. Iya, Pak, itu. Saya nanya sama Pak Fahmi, sama saya belajar, Pak, menggali materi-materi di kelas 4. Iya, Pak, betul, Pak, Oh betul. iya, berarti jadi tadi, yang waktu itu Ibu lakukan adalah menggali materi ya, Hmm, yang ada di iya, pelajaran Pak. di kelas 4 ya. Iya, Terus juga tadi apa bertanya ya, iya, betul, bertanya Pak, pada saya guru kelas bertanya. 4 yang Iya, mengajar betul, pada saat Pak. itu ya. Iya, Terus pertanyaannya itu terkait materi sama tekniknya ya tadi, teknik, betul, Pak, betul, betul. tekniknya. Nah coba, Mhm. eee, kira bagaimana mungkin ya, apakah mungkin Ibu bisa melakukan hal itu sekarang? Ya, sepertinya saya sangat mungkin sekali, Pak, untuk melakukan hal yang sama seperti itu. Sangat bisa, Pak. Saya juga akan mempelajari yang materi di kelas 5 dan saya akan bertanya kepada guru kelas 5 yang kemarin, Pak. Iya, Ya. Pak. Saya kalau begitu saya juga setuju nih, setuju Ya. dengan langkah yang Ibu akan laksanakan. Eee, terus kapan nih Ibu, apa ya, tadi akan menggali materi-materi itu, terus bertanya pada guru kelas 5, Ibu yang Ibu akan lakukan kapan nih? Karena sekarang sudah sore, Pak, saya akan Ya, mulai besok. Besok saya besok. cepatnya, Pak, besok saya akan mulai, gitu, Pak. Bisa ya besok ya berarti ya? Bisa, Pak, bisa, bisa. Eee, terus besok ya, mudah-mudahan Ibu bisa mulai melaksanakan tadi menggali materi di kelas 5, terus bertanya juga pada guru kelas 5 sebelumnya ya Iya, terkait betul, betul, betul. materi, terus mungkin nanti di situ kan ada konten-kontennya juga ya, mungkin Betul, begitu betul. ya. Syukurlah ya kalau Ibu sudah merencanakan hal tersebut. Dan selanjutnya siapa nih akan membantu Ibu bisa melakukan hal tersebut nih? Tentunya saya akan menghubungi Pak Mukmin sebagai Oh, guru kelas 5 sebelumnya. iya iya Lalu iya, Pak saya Muhsin. akan menggali, mencari dukungan pada buku-buku penunjang atau link-link yang berhubungan dengan materi-materi kelas 5 tentunya, Pak. Oh, gitu. Ya, Baiklah, Bu, apa yang Ibu sudah dapatkan nih
kita dari awal ngalor ngidul ngobrol ya terkait dengan tugas baru Ibu menjadi guru kelas 5. Apa nih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita nih kali ini nih? Iya, terima kasih. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan pencerahan, Ya, sudah mendapatkan jalan keluar dari halnya tadi pertama saya tidak pede, saya eh, takut tidak eh, bisa mengajar di kelas 5 dengan baik. Nah, sekarang saya udah tahu hal apa yang harus saya lakukan, yaitu saya akan menggali materi-materi di kelas 5 dan saya akan bertanya kepada guru kelas 5 sebelumnya dan ya. saya akan mencari dukungan dari link-link ataupun perangkat-perangkat ajar yang bisa membantu saya untuk mengajar di kelas 5 gitu, Pak. Baik, mantap Bu. Mudah-mudahan rencana Ibu bisa berjalan lancar ya. Ya, Pak. Amin, terima kasih ya Pak ya atas waktunya yang telah Bapak sediakan dan kesempatannya untuk Ya, kita bisa diskusi. Saya izin pamit Pak. ya. Eh, nanti kapan ya? Minggu depan ya. Minggu depan kita bertemu lagi Bu Ipur ya. Oke siap Minggu Pak, siap depan siap. nanti kita ngobrol lagi nih. Apa nih hasilnya coba nih. Oke siap Pak. Saya juga ingin tahu nih nanti apa hasilnya. Oke siap Pak, siap Pak. Terima kasih Pak. Oh Saya ya, izin pamit Pak. ya sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, gimana Pak Fahmi? Luar biasa. Yeay. Mantap. Jadi kadang-kadang hilang ya. Hilang, Kadang-kadang. hilang catatannya juga di mana? Hilang Pak. Mengalir. Tapi Ya, emang ya, begitu ya. Emang begitu untuk seninya coaching mungkin begitu ya. iya. Iya, Iya benar. Coaching. harusnya Sedang memang. terpancing untuk Tapi memberikan memang solusi itu yang Iya. luar biasa Yang itu. di situ emang. Mhm. Ya Saya terininya. sudah jadi sudah jadi coach, sudah jadi timekeeper timekeeper. Udah semua kita. Udah semua ya. udah semua. Udah. Bu Pur? Berarti nggak? Tinggal kita Udah. refleksi ya. Iya. Jadi Hmm. di lembar refleksi itu mungkin kita jawab bareng-bareng aja kali ya. Bisa Oke. bisa. Terus kan di situ ada kayak pertanyaan tentang bagaimana perasaan coachingnya gitu ketika Iya. di coaching gitu. Nah itu kan berarti timbal balik ya, ada umpan balik dari coaching gitu. Refleksi diri ini mah diri kita sendiri ya Pak ya. Ya itu awalnya diri kita, tapi nanti di bagian bawah tuh ada umpan balik juga dari. Oh apa yang Anda rasakan? Boleh Umpan di share Bu balik. Pur. Hah? Boleh di share gak? Saya Atas, Pak. oh Udah yang di kemarin ya? Iya betul. Yang Oh, iya. unduhan. Ya unduhan. Siap. Dari LMS. Jadi Kita isi itu refleksi dulu aja diri. ya. Iya. Iya, pakai HP yang itu. Enggak usah. Jadi gimana Pak Fahmi? Apa yang refleksi diri, tuliskan hasil refleksi Anda. Lalu tuliskan umpan balik dari koci Anda. Saya kocinya siapa tadi? Pak Fahmi ya, Pak Fahmi? Iya. Pertanyaan untuk koci, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Oh iya, bisa kita jadi lempar-lemparan ya. Iya, lempar-lemparan. Oke, siap. Sekarang kita refleksi diri dulu. Ya, refleksi dulu aja ya. Baru kita minta lempar-lemparan nih untuk coachingnya. Oke? Oke, siap. Ambil di Ditulis sini aja aja ya, ya. saya di sini ya. Di share apa gimana? Pak Pami coba maaf saya unduhannya di laptop gitu. satu lagi. Iya, coba saya masih ada. Pak Pami ada apa saya nyari di ada ngirimnya di HP yang mana? Kita mau ngisi masing-masing dulu atau gimana? Di laptop masing-masing. Bentar saya unduh dulu ya yang itunya. Oh, belum ada. Belum ada, Pak. Coba saya bantu cari ya. Di laptop satu lagi. Oke, nih ada sini. Saya share di grup aja ya. Oh, di grup. Boleh. Coba ya. Ini Oke.
Oh, ada sini, tapi gini ya bentuknya. Di-share Share di boleh grup nggak, ya. Pak? Oke, Boleh siap. share. Di-share Saya screen, share. nggak apa-apa? Nih ada. Ini ya, saya share di grup ya. Iya. Oh, Pak Pami ada. Ya udah, ya udah. Udah download ini template. Oke. Sudah dikirim di Siap. foto. Langsung kita isi masing-masing dulu atau gimana, Pak Fahmi? Iya, sebaiknya kalau untuk refleksi diri masing-masing, Ya. itu mau yang umpan balik dulu, boleh. Umpan balik aja dulu nanti. Ya, jadi saya sambil ngetik ya atau sambil nyatet ya. Iya. Siap. Oke, berarti yang tadi pertama saya sebagai coach dan Pak Surahman sebagai coach ya. Iya. Nah, bagaimana apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Mangga Pak Surahman. Pada saat saya menjadi coach ya. Ya. Kalau yang saya rasakan tadi menjadi coach, kita dituntut untuk cari solusi yang emang berasal dari permasalahan yang kita punya itu sendiri. Jadi coach ini menggiring saya untuk apa tadi ya, bisa menampilkan atau menimbulkan potensi saya, apa yang saya bisa lakukan di situ. Coach juga mengarahkan saya, menuntun ya mungkin begitu, menuntun saya sebagai coach tadi untuk bisa menemukan solusi dari persoalan yang Nggak bisa ya. sinyalnya di sini, Kak. Mulai terganggu. Iya. Rekam nggak ada ya, rekam. Di sini. Oh, nggak ada. Sini aja lah, video aja. Kalau perasaan Pak Surahman sendiri nih, awal tadi sebelum coaching, lalu setelah coaching, nah yang Pak Surahman rasakan tuh gimana awalnya, lalu setelah coaching gimana? Awalnya sebelum coaching, saya tadi walaupun praktek, tapi merasa benar-benar terbawa pada seperti Situasi kondisi yang saya alami sendiri begitu ya. Dan memang ini cerita saya angkat kemarin, saya angkat dari kejadian nyata juga ya, bahwa sekarang saya ngajar di kelas 5 gitu. Padahal walaupun emang kemarin kelas 6, bedanya begitu, cuma begitu. Tapi kalau kelas 6 ke kelas 5 mah nggak terlalu. enggak. Tapi tetap ya. Tapi tetap. Jadi saya merasa walaupun praktek tadi, alhamdulillah memang mungkin terbawa suasana juga karena emang real terjadi di lapangan ya. Saya tadinya ngajar kelas 6 terus sekarang kelas 5. Pertama sebelum
sebelum ada coaching tadi, saya emang sedikit ada pertanyaan ya, gitu, ada pertanyaan, apakah saya mampu ya. Terus setelah coaching saya digiring tadi, dituntun oleh coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami, dan tentunya saya lega gitu ya, lega walaupun ini belum saya laksanakan ya. Tadi kan baru rencana ya, baru besok kita akan laksanakan. Tapi sudah ya, mungkin seperti itu ya. Kalau sharing itu nambah plong begitu Pak Fahmi ya. Plong, lega, terus mulai timbul percaya diri tadi ya. Percaya diri semacam itu. Oke, luar biasa. Sudah, mantap. Lanjut. Ayo, silakan bergantian berarti ya. Saya ke Pak Fahmi ya. Ya, Langsung aja Pak Fahmi. Saya rekam aja ya pakai ini ya supaya nggak ketinggalan kata-katanya ya. oh ya Gimana? boleh. Oke. Bebas. Baru nanti saya catat. Mana sih Pak video? Oke Pak Fahmi. Tadi apa yang Pak Fahmi rasakan ketika proses coaching? Yang saya rasakan tadi awalnya saya bingung, saya juga merasa kurang percaya diri karena akan mengajar di kelas yang baru, akan bertemu dengan anak-anak yang baru dengan banyak perbedaan di sana. Lalu setelah saya ngobrol dengan Ibu Pur, saya merasa lebih percaya diri karena saya bisa menemukan ya solusi dari apa yang saya alami ini. Saya lebih senang, sekarang merasa lebih bahagia karena saya merasa lebih siap ya untuk menyambut kelas yang baru dengan anak-anak yang baru. Lalu saya juga akan melaksanakan rencana saya dengan tadi ya bertanya kepada rekan guru saya, dan saya juga akan mempersiapkan apa saja materi yang akan dipelajari di kelas 5 nanti. Jadi itu yang saya rasakan, Bu Pur. Oke, dari sesi ininya ya Pak, apakah ada jenjang antara apa ya senior dan junior atau guru dengan kepala sekolah atau udah rasanya udah mitra gitu Pak? Saya merasa sudah sangat nyaman gitu ya, artinya ketika saya punya masalah lalu ibu menjadi tempat buat saya untuk bisa menemukan solusi gitu ya dari diri saya sendiri. Ibu menempatkan diri sebagai mitra untuk saya dan saya merasakan hal itu. Jadi saya merasa nyaman untuk kemudian melakukan percakapan ini, dan saya juga bisa menemukan gitu ya solusi dari masalah yang saya alami melalui percakapan. Luar biasa. Terima kasih Pak Fahmi. Sama-sama, Bu Pur. Coba deh dicek deh ada nggak ininya rekamannya. Oke, Pak Surahman. Nah, saya Ke saya bagian ya. nanya ke siapa nih? Saya coaching. Oh iya. Tadi Ibu jadi coach ya. Satu mungkin hampir sama ya, 2 pertanyaan saja mungkin ya. Oke, siap. Tadi baiklah Bu Pur, tadi Ibu berperan sebagai coach ya. Apa tuh yang Ibu rasakan pada saat di coaching tadi?
jujur ya di coaching tadi saya tidak merasa kita ini sedang di sesi apa Pak, di sesi drama gitu ya Ya, atau praktek gitu. Saya merasa real gitu. Kita memang sedang melakukan coaching gitu ya. Seperti realnya saya yang bermasalah dengan orang yang sedang mencoba mencari solusi kepada kepala sekolah gitu tadi sih seperti itu. Dan memang selama sesi wawancara tadi kita mengalir begitu saja walaupun kita sudah mempersiapkan teks gitu ya. Tapi tadi situasinya mengalir gitu ya seperti yang memang belum ada solusi ketika kita melakukan coaching gitu. Sikap selanjutnya Bu Pur. bagus gitu ya. Ya alhamdulillah gitu. Jadi terpecahkan gitu solusi yang saya butuhkan gitu Pak. Iya. Baik, selanjutnya Bu Pur ada kendala tidak tadi atau apa ya? Merasa kurang nyaman tidak begitu pada saat di coaching tadi? Nggak ada sih ya, tadi sudah sangat bagus gitu ya Bapak sebagai coach, sudah bisa memandu tanpa ada unsur untuk menjadi mentoring Ya, ataupun apa gitu, nggak, memang udah sesuai dengan teknik-teknik coaching yang perlu diterapkan dalam sesi coaching kita tadi, gitu Pak. baik Bu Pur, itu saja mungkin ya Iya, refleksinya. Selanjutnya berarti kita refleksi diri, eh, gitu ya. Pak Fahmi boleh yang barusan ikut catat ya Pak Fahmi? Bagaimana Pak Surahman? Yang barusan refleksi barusan ikut mencatat tidak? Enggak kayaknya. Enggak. Enggak. Paling nanti kan ini di-record ya, Ya, yang percakapan barusan kita berdua ya. iya, Nanti record-nya kan dikasih ke kita lagi ya, Pak? iya. Iya, Pak Fahmi? Iya, nanti jadi untuk ini recordnya sepertinya nanti ada di Bu Diana ya, dan nanti di-share sepertinya karena kan kalau tadi saya memang merecord ya, iya, iya. tapi kayaknya nanti adanya di email penyelenggaranya nih. Oh Oh, gitu. begitu. Oh iya, tadi sih Ya, waktu awal ya Bu Diana bilang ya nanti akan dibagikan untuk ya. diisikan ke tugas link yang tugas Ya, kali ini gitu ya, kalau paling nggak nanti salah. kita kalau sudah di-share tuh paling kita upload ke YouTube mungkin ya. Heeh, nah itu juga bisa sebagai umpan balik ya, refleksi diri, nanti kita Ya. lihat lagi itunya gitu ya. Oke, oke. Heeh, Berarti untuk sekarang sementara ini tinggal refleksi diri. refleksi diri ya. Iya, Mhm. Refleksi diri yang Masing-masing ya itu mah? iya, yang 4 pertanyaan itu Iya betul, Pak, iya, ya. ini isi masing-masing kan? Iya, masing-masing. Tapi kita mau sambil diskusi juga enak juga sih ya. iya boleh. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Sudah gitu dong, Pak, jawabannya. Ya. Apa yang sudah berjalan baik selama percakapan? Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang berjalan dengan baik berupa proses coaching gitu? Coaching sesuai dengan alur cerita begitu ya. Ya, siap. Oke, bagus. Boleh kita bertiga? Yang masih perlu diperbaiki tadi apa coba? Yang perlu diperbaiki apa ya, Pak ya? Mungkin kita mesti berlatih dalam membuat pertanyaan berbobot, Pak Fahmi ya? Iya betul. Jadi Iya. harus lebih banyak jam terbang ini Ah, untuk coaching. Jadi kita jam udah tahu terbang. alurnya. Terus emang pembendaharaan kata juga harus, Iya, Oke, ya intinya tadi kata Pak Fahmi harus lebih banyak jam terbang. latihan. Jadi yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan adalah perbendaharaan kalimat. Bukan Gitu. tadi itu apa membuat pertanyaan berbobot.
membuat pertanyaan Ya. berbobot. Kalau mindfulness kan insya Allah udah oke ya. Oke, Tinggal udah benar bagaimana lanjut. saya menangkap kata kunci dari koci lalu menyampaikan pertanyaan untuk lebih dalam lagi tuh, Ya. menggali lagi gitu. Nah, berarti gini, membuat pertanyaan berbobot dan latihan serta menangkap kata kunci dari koci Dari gitu. koci. Ya. Iya. Kata kunci yang disampaikan. Yang Ya. disampaikan oleh koci. Ya. Menangkap kata kunci yang disampaikan koci. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh? Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh? Itu. Fokus pada masalah yang dibicarakan. Fokus pada masalah yang dibicarakan, tentunya fokus mendengarkan aktif ya. Mendengarkan koci. Fokus mendengarkan koci. Ya. Fokus mendengarkan koci gitu. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Berlatih. Yang utama adalah berlatih mungkin ya? Iya. Banyak berlatih coaching. Pada rekan sejawat. Iya, benar. Berlatih coaching, terus lebih banyak lagi melakukan coaching kepada rekan sejawat atau murid mungkin ya. Lebih banyak lagi melakukan coaching kepada rekan sejawat atau murid. Kalau kepala sekolah bisa di coaching kita? Enggak, Bapak? Enggak. Hah? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada dari video-videonya, enggak ada ke atas mancingnya. Ke bawah ya berarti ya? Ke bawah Kalau misalnya yang saya tahu sih ya. Jadi kalau memang mungkin pasnya kalau posisinya antar kepala sekolah gitu, nah itu bisa. Iya. Jadi misalnya kepala sekolah yang satu punya masalah dalam sekolahnya, lalu dia ingin menyelesaikannya dengan coaching dengan kepala sekolah lain. Jadi kan mungkin intinya coaching itu dilakukan walaupun ini ada apa ya? Ada sejenis tangga mungkin ya antara pimpinan dan bawahan misalkan. Tetapi dengan coaching ini, dengan melakukan coaching ini kita dituntut untuk pada saat coaching itu kita dituntut untuk seperti setara ya tadi ya. Iya. Gitu. Jadi luas. Namanya. Ya, setara. Jadi mitra itu kan kuncinya. Mitra jadi, ya. Kita tuh jadi kan ini kan kayak teknik ya, komunikasi atau percakapan untuk menggali potensi gitu seseorang. Oh, berarti alurnya dari atas ya, dari atas ke bawah. Ya memang kalau dalam pendidikan, institusi pendidikan memang kan bisa diterapkan ketika misalnya dalam supervisi ya kan, berarti kan dari pimpinan kepada rekan guru-gurunya gitu. Iya. Sebenarnya kan ini coaching ini bisa dilakukan dalam misalnya hal di lingkungan sehari-hari juga bisa gitu, ketika misalnya kita sebagai teman gitu kan ingin di coaching oleh teman kita, nah kita tinggal sampaikan tujuan kita apa, nah nanti teman kita melakukan coaching itu gitu. Jadi ini ke anak Pak Fahmi sudah praktekkan ke anak Pak Fahmi? Anak murid. Anak murid belum ya. Saya ini kan
sebenarnya kan coaching itu memang harus muncul dari coach kan. Nah, Iya. itu pertanyaannya apakah maksudnya gini, bagaimana nih supaya anak murid itu mau gitu ya di coaching gitu kan, harusnya Iya. harusnya dari dia. Selama ini kan yang terjadi umumnya ya kayak misalnya apa istilahnya konseling gitu ya, atau restitusi gitu. Jadi memang ada kita yang memulai gitu ya. Iya. Tapi kan kalau coaching ini harusnya murid yang mendatangi guru gitu. Nah, yang seperti itu memang apa ya istilahnya harus dari anaknya sendiri itu. Berarti langkah awalnya adalah sosialisasi mungkin ya, Bisa gitu. memberikan. Jadi Iya. anak-anak dikasih bahwa kalau anak-anak Iya. misalnya punya satu tujuan dan bingung dengan bagaimana mencapai tujuan itu atau ada masalah, itu bisa datang ke Bapak gitu Iya. untuk kita coaching. Nanti Oh bisa gitu cari ya. solusinya gitu kan. Bisa menemukan solusinya gitu. Berarti di keluarga juga kan bisa ya, Iya, bisa. ukur Ya, keluarga. bisa. Apa Pak Amin? Gak apa-apa. Iya kan. Berarti Anak suami istri gitu ya. ya, Ntar anak gitu. saya bilang Nah, ke suami saya, iya. mau di coaching gitu. Boleh gitu. Bener Ibu, nanti itu apa sekalian praktik gitu ya. Supaya Kayaknya bagus. makin mantap. Bener. Salah satu teknik kita harus paling Iya. cepet kita bisa coaching berapa kali gitu kalau di Iya, rumah gitu. harus sesering mungkin sih. Sampai Jadi hafal dia nanti harus ngomong Ketemu di apa. dapur coaching, ya kan sebenarnya kita ketemu kan punya di depan punya coaching apa lagi. istilahnya kayak apa ya istilahnya kita udah tahu alurnya gitu. Oh, Iya. pertama tujuan dulu gitu kan. Terus coba kita gali masalahnya gitu. Iya. Tapi kalau misalnya nih ya, tidak semua masalah juga bisa coaching menurut saya ya. Kalau kayak saya nih, lagi ada masalah kan LMS saya tidak bisa dibuka ya itu. Jadi saya masuknya kan melalui link kita Pak Fahmi. Pak Fahmi udah Iya, bisa belum? enggak Masuk belum. melalui SIM Belum PKB. Mau saya coaching, masih. Bu? Mau saya coaching? Nah itu saya kalau di coaching nggak akan nemu jalan keluarnya itu. Paling nanya lagi ke orang lain gitu. Kalau saya Bu Pur, ini yang Hmm. saya lakukan ya, memang kan masalahnya gini, pertama kita harus punya linknya ya. Kalau kita masuk ke SIM PKB kan udah lancar ya Bu Pur ya. Belum bisa Pak saya. Pakai apa Bu Pur biasanya? Kan harusnya pakai akun belajar itu kan? Nah, bisa, maksudnya oh iya, masuk ke SIM PKB-nya bisa. Oke, Pakai akun belajar ataupun pakai akun non akun belajar itu ya, ya, yang akun biasa. biasanya tapi pakai akun belajar Bu Pur. Dua-duanya Oh, bisa. dua-duanya oke. Nah, kan kalau udah bisa masuk gitu, kalau saya biasanya udah masuk dulu pakai akun belajar, lalu memang ini sih yang saya lakukan yang nggak tahu cocok nggak sama Bu Pur. Jadi saya biasanya emang harus buka WhatsApp di laptop ya, buka WA web. Nah, di apa saya udah nyiapin linknya itu kayak kita kan punya chat yang buat nyimpen semuanya gitu, file-file atau catatan di chat. Misalnya ngechat ke diri sendiri, ngechat ke diri sendiri. Nah, itu saya simpan linknya di situ di chat gitu ya. Jadi kalau misalnya saya mau masuk ke LMS ya saya tinggal ke linknya lewat chat yang ada di WhatsApp web itu. Jadi biasanya itu sih prosesnya gitu. Memang lumayan ini ya, maksudnya karena kan kita harus masuk lewat link. Jadi linknya itu harus Iya. kita pegang gitu ya. Harus kita Iya. Sama sih. Manggil ke main room ya Bapak Ibu. Oh, oke Oh siap. iya, Oh, siap. Iya, Terima langsung kasih, stop Pak recordingnya. Fahmi, Pak Surahman. Ya, terima kasih Pak Ya, Fahmi. sama-sama. Terima kasih. Silakan di Makasih, stop Ibu. recording lalu balik lagi ke main room ya. siap. Siap. Ya, stop dulu recordingnya.